Shalom umat percaya, biarlah menjadi kerinduan buat kita semua untuk mencari wajah Tuhan setiap saat. Untuk menemukan kasih-Nya di dalam hidup kita. Karena Dia bukan Tuhan yang jauh, Dia dekat dengan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat ini kami diperkenankan untuk datang mencari wajah-Mu, mengenal-Mu lebih dalam lagi, menemukan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami merasakan saat ini keindahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan itu yang akan terjadi sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menara perlindungan, sumber kekuatan, itulah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Kita akan menyanyikan keindahannya saat ini. Keindahan Tuhan kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
dalam kekuatan-Mu dan di dalam cara-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara menolong kami. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Umat percaya yang diberkati Tuhan, sungguh kebahagiaan kita bisa menikmati anugerah rahmat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam setiap langkah-langkah kita. Sekalipun hari ini mungkin ada di antara kita semua berada dalam pergumulan, pencobaan, tantangan, himpitan ekonomi, masalah rumah tangga, pekerjaan yang sudah tidak ada pengharapan, ada berbagai-bagai hal yang bisa kita sebutkan sebagai yang namanya masalah. Orang dunia berkata, semuanya sudah buntu, tidak ada jalan keluar, selesai, layak putus asa, dan tidak sedikit yang memutuskan untuk mengakhiri kehidupan. Tetapi umat percaya, kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, selalu ada jalan di dalam Tuhan. Karena ketika kita sebagai manusia melihat pintu ini tertutup, pintu itu tertutup, pintu yang di sana tertutup, Tuhan kita mampu membuat pintu yang baru. Suatu hari sepasang suami istri bercerita tentang anaknya. Anaknya ini bekerja di luar negeri. Oleh karena seluruh dunia sedang mengalami pandemi, maka mereka harus pulang ke negaranya. Semua harus pulang ke negaranya. Dengan demikian anak ini tidak lagi bekerja. Dan lambat laun uang simpanannya pun akan berkurang kalau ia tidak melakukan sesuatu. Lalu di negaranya ketika dia pulang, dia mencoba untuk melamar pekerjaan. Dan ketika dia melamar, dia harus bersaing dengan belasan ribu orang yang lebih hebat, lebih senior, lebih berpengalaman. Dan dia berkata, rasanya sudah tidak mungkin saya bisa berkompetisi untuk bisa masuk di pekerjaan itu. Padahal anak ini butuh pekerjaan, dia butuh penghidupan. Tapi dia katakan, wow, saya harus berkompetisi dengan belasan ribu orang yang sudah jauh lebih senior daripada kemampuan saya. Rasanya mustahil, rasanya tidak mungkin. Lalu tiba-tiba ibunya mendapatkan hikmat. Dan dia berkata begini, coba mana sertifikatmu? Anak ini beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai the best employee, sebagai karyawan terbaik di tempat-tempat di mana dia bekerja sebelumnya. Coba kirim ke perusahaan itu, kirim ke tempat pekerjaan yang akan kamu masuki itu. Lalu dikirimlah sertifikat ini.
Dan apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian, anak ini dihubungi oleh perusahaan itu. Dan kemudian dia diterima di pekerjaan itu. Mengalahkan belasan ribu orang yang tadi dikatakan dia lebih senior, lebih berkemampuan, lebih punya pengalaman. Tapi lihat umat percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, percaya kepada Tuhan, pintu yang rasanya mustahil terbuka bagi kita, Dia yang bukakan bagi kita. Maka dari itu dalam firman Tuhan dikatakan di kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat ayat yang ke-19, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak, kata Tuhan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan Maha tahu umat percaya, Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan tadi mengatakan Dia sudah siapkan sebelumnya jauh dari apa yang sudah kita ketahui. Dan pada waktunya Dia tinggal buka pintu itu untuk kita masuk ke dalamnya. Dia buat jalan di padang gurun. Kalau kita ke padang gurun, sejauh kita memandang, kita kadang-kadang tidak tahu arah tujuan kemana karena semuanya rasanya arahnya sama. Tapi Tuhan bisa tuntun di jalan yang tidak jelas bagi kita. Membuat sungai-sungai di padang belantara, ini juga sesuatu yang mustahil. Tapi Tuhan bikin sungai di belantara. Mungkin hari ini engkau berkata, keuanganku bermasalah. Berharap tetap berjalan dengan caranya Tuhan. Tuhan Yesus sanggup buat terobosan. Engkau berkata hari ini, istriku, suamiku, anak-anakku tidak ada pengharapan, semuanya jauh dari Tuhan. Percaya di dalam Tuhan ada terobosan. Dia sudah buat jalan itu. Tetapi karena kita panik, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Tetapi dikala kita meletakkan iman kita kepada Dia, Dia mulai menyingkapkan mata rohani kita dan mulai memperlihatkan cara-caranya yang heran dan ajaib, jalan-jalannya yang luar biasa yang sudah Dia buat untuk langkah kita ke depan. Mari umat percaya, apapun yang terjadi hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, percayalah di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia sudah siapkan yang terbaik. Relakan hatimu dituntun oleh langkahnya dan siapkan hati untuk berjalan memasuki kemustahilan bersama Tuhan. Dibukakan pintu-pintu yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya untuk melihat betapa dahsyat dan besarnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sapa firman-Mu pada hari ini Tuhan. Sungguh itu menguatkan kami Tuhan ketika kami berada di dalam lembah kekelaman, ketika kami tidak tahu jalan apa yang harus kami tempuh. Tapi kami sungguh percaya bahwa firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini menguatkan kami Bapa. Kami gak tahu jalan apa yang harus kami tempuh, tapi bersama-Mu kami pasti bisa. Bersama-Mu pasti kami mampu melaluinya Tuhan. Ketika dunia berkata, pintu-pintu tertutup, jalan-jalan tertutup, tapi di dalam Engkau ada pengharapan yang baru Tuhan. Kami mau memegang itu Tuhan. Kami mau memegang janji-Mu pada hari ini Tuhan. Bahwa kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami menyediakan hati kami, diri kami, tubuh kami, apapun yang ada pada kami hanya untuk Engkau saja Bapa. Sehingga kami boleh berjalan menikmati apa yang Engkau janjikan bagi kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, kami mau memegang itu terus di dalam kehidupan kami. Dan kami pun percaya bahwa ketika kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan, biarlah mereka juga memiliki iman yang teguh untuk terus percaya bahwa ketika mereka tidak mengerti apa yang harus mereka alami atau kadang mereka mengalami kebuntuan Tuhan,
Tapi biarlah mereka terus berpengharapan, percaya bahwa pada waktunya nanti Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Pimpin suami dan anak-anak kami, saudara-saudara kami Tuhan, di tengah masa-masa yang sulit ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu ketika Engkau bekerja Tuhan. Engkau buka jalan, Engkau buka pintu Tuhan, sehingga segala sesuatu indah pada waktumu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemimpin bangsa kami, pemimpin perusahaan di tempat suami kami bekerja, pemimpin di tengah-tengah komunitas di mana kami berada Tuhan. Biarlah Engkau juga berikan hikmat bagi mereka untuk terus dapat memimpin kami mendekat hanya kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja Tuhan, untuk program-program yang mereka jalankan, visi dan misi Tuhan. Biarlah mereka sungguh peka bahwa sekarang ini banyak orang mencari Engkau Tuhan. Biarlah di tengah kemustahilan ini Tuhan, gerejamu mampu berdiri tegak Tuhan, menyuarakan Engkau sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, ketika mungkin mereka juga putus harapan Tuhan, bahwa mereka pikir tidak ada obat bagi sakit penyakit mereka Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, sungguh-sungguh juga akan menguatkan mereka Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kesembuhan ya Tuhan. Kami mau bawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan tepat pada waktunya Tuhan. Begitu juga untuk aparat keamanan, seluruh tenaga kesehatan yang terus berjaga-jaga Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan dari keadaan pandemi ini. Dan kami percaya selalu ada hari yang baru bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.